Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan kepada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan. Pra-peradilan ini diatur di dalam KUHP memberikan ruang kepada tersangka untuk menguji status tersangkanya dan juga memberikan ruang untuk kontrol terhadap due process of law yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kita sudah sampaikan bahwa kita minta agar pra-peradilan ini didahulukan. Tetapi yang sebelumnya apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas. Teman-teman, di dalam pra-peradilan ini yang sebelumnya kita sudah uji bersama bahwa bukti yang dihadirkan oleh KPK bukan bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristianto. Ini bukti untuk terdakwa yang lainnya. Kemudian untuk sprindik yang lainnya, dan ini sudah diuji di dalam persidangan. Kemudian obstruction of justice, ada kesaksian teman-teman, namanya saudara Tio, di mana dia mendapatkan penekanan atau mendapatkan tekanan-tekanan terkait untuk merubah BAP-nya. Itu sudah terungkap di sidang pra-peradilan sebelumnya. Kita harapkan, ayolah, harusnya kita hormati dulu pra-peradilan, kita uji dulu baru masuk pokok perkara. Kalau perkaranya buktinya lemah, saksinya dipaksa, kemudian saksinya keterangannya berdiri sendiri, bagaimana kita mau masuk ke pokok perkara? Ini kan sebenarnya ruang pra-peradilan inilah yang harusnya kita uji dulu dong, baru kita masuk kepada pokok perkara. Kemudian juga kita sudah sampaikan, kita minta KPK menghormati hak dari Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka untuk menghadirkan saksi fakta. Itu juga pun tidak dikabulkan. Apa yang mau kita harapkan teman-teman dari penegakan hukum yang ada di Indonesia seperti ini? Ini bisa terjadi sama siapa saja. Kalau Mas Hasto Kristianto bisa diginiin, semuanya bisa. Hukum dibulak-balik, hukum dipermainkan. Karena diorder, karena punya kepentingan, kekuasaan. Ini yang mau kita harapkan penegakan hukum seperti ini. Kita sebagai Indonesia malu ditonton oleh jutaan mata yang ada di Indonesia dan maupun di luar negeri menilai penegakan hukum kita seperti ini. Menurut saya ini merupakan catatan buruk terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih. Tadi dengan adanya statement dari JPU yang bilang bahwa ada SEMA tadi. Kami pikir bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak mengomentari tersebut, tetapi kami menilai bahwa undang-undang harusnya yang tertinggi menjadi patokan dalam mengambil keputusan. Mungkin jelasnya begini, ya. Kekuatan mengikat surat edaran itu adalah untuk kepentingan internal Mahkamah Agung, ya. Dan coba lihat apakah surat edaran itu masuk dalam berita negara atau tidak. Saya tidak yakin itu masuk dalam berita negara, sehingga itu tidak mengikat. Nah, sementara putusan Mahkamah Konstitusi ini menurut undang-undang mengikat sejak dibacakan. Siapapun terikat dengan itu. Sehingga oleh karena itu seharusnya dan tentu kita harapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ya, dalam arti bahwa mereka harus memutus perkara ini dengan mengesampingkan, ya, apa yang ditetapkan oleh KUHP mengenai kewenangan untuk menggugurkan pra-peradilan. Sebab apa? Sebab kewenangan menggugurkan itu akan terjadi karena ini ada cara-cara yang tidak benar, ya, dan tidak menurut hukum dilakukan oleh KPK secara sengaja. Makanya itu yang saya sampaikan dari tadi,
Kalau ini kita biarkan, ya, ini akan menjadi kebiasaan buruk dalam praktek hukum kita yang merugikan semua pihak. Ini yang harus dicegah oleh pengadilan sekarang. Saya kira begitu, ya. Ya, saya tambahkan sedikit. Tadi pagi saya sampaikan bahwa KPK telah menegakkan hukum dengan cara mengenyambingkan hukum. Siang ini akan saya sampaikan dengan tegas bahwa KPK telah menegakkan hukum dengan melanggar hak asasi manusia. Gagasan pra-peradilan ini merupakan ciri negara hukum. Sudah ada sejak abad 18. Di mana orang kalau dijadikan tersangka wajib diuji dulu, benar nggak penetapan tersangka itu. Bukannya malah diikuti proses peradilannya, bukan mau membuktikan bahwa dia benar, bukan mau menyampaikan bahwa memang betul prosedur penetapan tersangka Pak Hasto ini betul-betul benar, malah dipotong di tengah jalan. Ya. Saya sampaikan lagi, pra-peradilan itu hak tersangka, hak asasi manusia. Apa akibat dari P21 dan percepatan proses ke pengadilan? Sama dengan bahwa KPK mengabaikan hak tersangka. Jadi ini bukan soal ya dibuktikan aja di pengadilan nanti. Kalau itu udah pokok perkara. Yang kita perjuangkan sekarang ini dan yang dipotong oleh KPK itu benar nggak kewenangannya digunakan? Betul nggak sesuai dengan prosedur? Apakah ada alat bukti permulaan? Ini yang diuji di pra-peradilan. Ya, karena nggak mau diuji, makanya dipercepat, dilimpahkan ke pengadilan. Apa begini caranya? Itu yang penegakan hukum yang benar apa? Saat Pak Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dibegitukan, siap-siap kita semua dibegitukan. Siap-siap Bapak Ibu semua mengalami hal yang sama. Ditetapkan tersangka, mau menguji hak kita, dipercepat berkasnya. Ya. Jadi sekali lagi yang pertama KPK telah mau menegakkan hukum dengan mengenyambingkan hukum. Yang kedua KPK mau menegakkan hukum dengan memberangus hak asasi manusia, hak tersangka. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Oke, saya tambahkan ya. Begini ya teman-teman ya. Jangan Pertama-tama kita itu semakin yakin bahwa proses penetapan tersangka ini adalah pemidaan yang dipaksakan. Gitu. Kenapa kita katakan sebagai pemidaan yang dipaksakan? Ini buktinya bahwa pra-peradilan itu tidak dipertimbangkan. Pada saat ini kita melihat bahwa ada kekhawatiran dari KPK untuk bisa berdiskusi, beradu argumentasi. Apakah memang hak-hak seorang tersangka itu bisa diuji atau memang bisa dibuktikan bahwa prosedurnya itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Itu paling penting sebenarnya. Karena seperti yang dikatakan oleh Patra tadi gitu kan, prinsip dari adanya pra-peradilan ini adalah habeas corpus untuk menguji apakah secara prosedural mendapatkan alat bukti itu sudah benar, relevan, dan itu bisa menjadi alat bukti. Itu paling penting sebenarnya gitu kan. Dan itu merupakan sebagai fungsi-fungsi kontrol. Pemidanaan bukan untuk menghukum seseorang individu, bukan. Tetapi bagaimana memastikan hukum itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini konstitusi ya. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini apabila pada saat ini bahwa ada kekhawatiran untuk bisa berargumentasi di pengadilan menguji terkait dengan prosedural, artinya di situ memang terbukti adanya dugaan pidana yang dipaksakan. Karena apa? Karena proses dari penetapan tersangka dan kemudian ditahan dan kemudian setelah itu dilimpahkan itu sangat cepat sekali. Nah, oleh sebab itu makanya apa alasan kekhawatiran dari pihak termohon sehingga ini dipercepat? Dan sebenarnya ya pada saat ini hakim bisa memutuskan bahwa persidangan itu tidak mesti 7 hari. 7 hari itu adalah paling lama, bukan paling singkat. Berdasarkan pasal 82C. Ya artinya kalau bisa kayak gitu 3 hari pun ini bisa dilakukan gitu kan.
Dan itu diputuskan terkait dengan ini gitu kan. Apabila memang ada itikat untuk menyelesaikan ini dan berargumentasi secara argumentatif bahwa prosedural untuk mendapatkan alat bukti dalam artian bewis puring itu bisa dipenuhi oleh KPK sebagai aparat penhukum untuk menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka. Lah itu dikatakan sebagai hak-hak tersangka. Dan inilah dikatakan sebagai prinsip-prinsip file trial sebagaimana dalam konsep-konsep hak asasi manusia. Itu kira-kira teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.